Selamat pagi adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan saya di MT Channel Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang periode dan frekuensi getaran baik pada pegas maupun pada bandul. Oke. Sekarang kita lihat kondisi getaran pegas. Perhatikan pegas berikut. Ketika pegas bergetar, naik turun, kalau ditanyakan berapakah periode getarnya, apa yang mempengaruhi besar periode getarnya, maka yang pertama kita kaji adalah gaya pemulihnya. Gaya pemulih dari pegas sendiri ketika bergetar adalah F sama dengan min K Y. Anggap dia persamaan pertama. Kemudian dari hukum Newton yang kedua, bahwa gaya sama dengan massa kali percepatan. Dengan mensubstitusi percepatan A ini dari pelajaran sebelumnya, bahwa A sama dengan min omega kuadrat Y, maka gaya pemulih juga sama dengan M kali min omega kuadrat Y. Nah, kita anggap ini persamaan yang kedua. Dengan mensubstitusi persamaan 1 dan 2 ini, kita akan mendapatkan F sama dengan F, sehingga min KY sama dengan M kali min omega kuadrat Y. Nah, Y dan Y dicoret, sehingga nilai K sama dengan M omega kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, maka K sama dengan M omega kuadrat. Tujuan kita mencari frekuensi dan periode, maka omega kuadrat sama dengan K per M. Nah, maka omega sama dengan akar dari K per massa. Dengan mensubstitusi bahwa omega sama dengan 2VF, sehingga 2VF sama dengan akar K per M. Maka kita peroleh frekuensi getaran pegas adalah 1/2V akar K per M. Nah, bagaimana dengan periode pegas? Tinggal kita balik. Maka periode sama dengan 2V akar M per K. Dengan keterangan K itu adalah konstanta pegas dan massa M adalah massa benda yang digantung. Nah, sebagai contoh, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bola dengan massa 20 gram. Coba kita tandain dulu. Massa 20 gram. Ini kita tuliskan, simbolkan M. Digantung pada sepotong per. Kemudian ditarik ke bawah dari kedudukan seimbang lalu dilepaskan. Jika ternyata terjadi getaran tunggal dengan frekuensi 32 Hz, bola tersebut diganti dengan bola bermassa 80 gram. Nah, kalau ini massa 1, berarti ini massa 2. Dan ini frekuensi ketika massanya adalah 20 gram. Nah, kalau massanya 80 gram diganti dari 20 menjadi 80, maka frekuensinya menjadi berapa? Berarti itu pertanyaannya berapakah? F2. Maka untuk menyelesaikannya, kita ingat bahwa frekuensi sama dengan 1/2V akar K per M. Nah, bagaimana menentukan F2 kalau diketahui F1? Nah, kita gunakan perbandingan. F2 per F1, maka 1/2V akar K per M2 per 1/2V akar K per M1. Nah, 1/2V-nya dicoret, dan K-nya juga kita coret karena pegas yang sama, hanya yang digantung berbeda massanya. Maka hasilnya adalah akar dari M1 per M2 ini dibalik sama dengan akar dari 0,02 per 0,8. Berarti 2/8 1/4 diakarin jadi setengah. Sehingga kesimpulannya F2 adalah setengah dari F1. Nah, F1 tadi 32, setengahnya adalah 16 Hz. Nah, sekarang kita kaji ayunan pada bandul. Nah, ini contoh gerak harmonik sederhana pada bandul. Dari keadaan seimbang disimpangkan ke kiri, maka ketika dilepas akan bergerak ke kanan, kemudian nanti akan berbalik arah, dan demikian seterusnya, maka akan terjadi gerak bolak-balik pada bandul. Nah, bagaimanakah periode pada bandul?
Nah, selalu kita lihat dari sisi gaya pemulihnya. Gaya pemulih pada bandul ini adalah F sama dengan min mg sin theta. Sama dengan min mg sin theta di sini. Kalau kita misalkan tetanya di sini theta ya, maka sin theta adalah Y per L. Dengan mengingat bahwa sin theta Y per L, sin theta ya, depan bermiring, maka nanti persamaannya menjadi min mg kali Y per L. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian kita kaji dari hukum Newton yang kedua bahwa F sama dengan M kali A. Nah, dengan percepatan ini tadi sebesar min omega kuadrat Y. Nah, anggap persamaan 2. Dari 1 dan 2 ini bisa kita substitusi, maka akan didapatkan nilai frekuensi dan periodenya. Nah, F sama dengan F, berarti min mg kali Y per L sama dengan M kali min omega kuadrat Y. Nah, di sini bisa kita coret M-nya dan juga nilai Y-nya. Maka akan kita dapatkan G per L sama dengan omega kuadrat. Nah, tujuan kita mau mencari frekuensi dan periode. Maka ini kita pecah lagi. Ya, omega kuadrat sama dengan G per L. Sehingga omeganya jadi akar dari G per L. Dimana omega sama dengan 2VF. Maka kita tukar omeganya menjadi 2VF sama dengan akar dari G per L. Maka bisa kita simpulkan frekuensi getaran bandul itu adalah F sama dengan pindah ruas ke sini sehingga 1/2V akar G per L. Kalau ditanya periodenya bagaimana? Periode adalah 1/F sehingga tinggal balik aja jadi 2V akar L per G. Dengan keterangan L adalah panjang tali sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Nah, sebagai contoh, dua ayunan sederhana berayun di tempat yang sama. Ini artinya kalau berayun di tempat yang sama, berarti nanti percepatan gravitasi di 1 sama dengan percepatan gravitasi di 2. Jika panjang tali ayunan pertama 4 kali lipat dari panjang tali yang kedua, artinya L1 sama dengan 4 kali L2. Maka periode ayunan pertama berapa kali periode yang kedua? Berarti itu artinya perbandingan periodenya. Nah, kita ingat periode getaran persamaannya adalah 2V akar L per G untuk bandul. Sehingga karena diketahui di tempat yang sama, G-nya sama, dan L-nya yang berbeda, 2V-nya sama, maka kita gunakan perbandingan. Cukup bahwa T1 per T2 sama dengan 2V sama 2V ya, G juga dicoret sehingga akar dari L1 per L2. Nah, kalau kita masukkan persamaannya, nah, L1 nya tadi nilainya adalah 4L2 sehingga akar dari 4L2 per L2, nah dicoret ini ya hasilnya, maka akar 4 ya 2 sehingga T1 banding T2 itu adalah 2 banding 1. Artinya T1 sama dengan 2T2. Nah, ini jawabannya adalah D. Ya. Di sini ada soal tantangan. Sebuah mobil bermassa M secara sederhana dapat dianggap sebagai benda di atas sebuah pegas dengan tetapan pegas K. Untuk mobil saja, pegas mempunyai frekuensi osilasi alamiah F1. Jadi untuk M, ya untuk massanya M, frekuensinya ternyata F1. Jika beberapa penumpang dengan massa M berada dalam mobil, frekuensinya menjadi F2. Berarti artinya M masuk penumpang M, maka frekuensinya menjadi F2. Pertanyaannya, berapakah perbandingan F1 per F2 dengan mengabaikan redaman? Nah, ini pertanyaannya adalah berapakah nilai F1 dan F2? Oke, tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.